Assalamualaikum guys, ketemu lagi bersama gua di Pawon Mistis Mystery. Dan malam ini cuacanya sangat-sangat berangin guys, enak tapi ya. Semoga kalian semua sehat semua dan senang bertemu kalian kembali di channel gua ini. Di malam ini gua akan berbagi cerita tentang pengalaman almarhum ibu gua yang masih terjadi di sekitaran kehidupan gua, yaitu di rumah beliau ya. Jadi ceritanya dulu itu sekitar tahun 1000 itu gua itu SMP kelas 2 ya, udah lama. SMP kelas 2 atau SMP sekitar SMP kelas 2 lah ya. Saat kelas 1 kelas 2 itu sekitar itu. Jadi ibu gua itu punya sahabatnya itu seorang nenek-nenek tua. Nah, nenek-nenek tua, udah tua banget ya. Waktu itu beliau umurnya sekitar kayaknya 70-an ya, karena udah tua banget. Dan nenek-nenek itu sebut aja Mbah, disebut kita Mbah Mbah sebut aja lah ya namanya Mbah Mbah Ning. Mbah Ning. Nah, Mbah Ning ini kalau ada apa-apa pasti yang disuruh ibu gua, dan ibu gua itu ya emang kalau disuruh cepet. Jadinya makanya sekarang dulu itu setelah Mbah Ning itu meninggal, ibu gua kok dapat kenalan orang-orang yang dia kalau dia suruh itu juga cepet nolongin dia gitu. Jadi kayak karma yang baik ya guys, karma yang baik, apa balas timpal balik gitu. Jadi waktu sekitar tahun 1000 gua SMP, lupa gua tahun berapa ya. SMP itu ibu gua punya sahabat namanya Mbah Ning. Mbah Ning. Nah, Mbah Ning ini benar-benar mengandalkan ibu gua. Jadi kalau ada apa-apa pasti Mbah Ning ini nyuruhnya ibu gua. Karena hubungan Mbah Ning dengan Mbah Ning ini nggak punya anak guys, nggak punya anak. Jadi dia punya anak angkat, tapi hubungannya kelihatannya seingat gue waktu itu kurang baik ya, kurang baik. Jadi apa-apa ya larinya ke ibu gua. Mbah Ning ini orang Jawa guys, jadi kalau beliau itu manggil ibu gua manggilnya Bunelis. Bunelis itu ibunya Lis. Nah kebetulan yang namanya Lis itu adalah anak orang tua gue yang nomor 1, makanya ibu gue dipanggil Bunelis. Nah, sorry guys. Jadi sering banget gue lihat Mbah Ning ini manggil ibu gue, disuruh ini disuruh itu. Ibu gue ya nurut-nurut aja gitu, karena ibu gue merasa kasihan gitu loh. Beliau itu sudah sepuh banget, tapi apa-apa sendiri. Jadi suatu saat Mbah Ning ini, perkenalan mereka itu lama dari gua kecil, karena Mbah Ning ini termasuk orang lama di kampung gua gitu loh. Nah, suatu saat Mbah Ning ini sakit guys, sakit keras. Ibu gua lah yang bolak-balik ngerawat ya, jagain, bantuin gitu loh, ditengokin. Sampai suatu ketika Mbah Ning ini meninggal dunia. Gue masih ingat waktu itu, waktu beliau meninggal ya. Gue rasa itu tuh kayak orang pertama yang gue lihat meninggal di kampung gue di saat gue SMP, di kampung gue ya. Karena situasinya pun sampai detik ini tuh masih kerekam jelas di benak gue guys. Situasi waktu mayat beliau ngelewati rumah gue, diangkut pakai keranda, itu gue masih ingat gitu loh, karena gue ngeliat. Gue sih sedikit agak ngeri juga ya sama Mbah Ning ini, karena emang waktu semasa hidupnya beliau ini ya baik, tapi agak namanya nenek-nenek di mana-mana sama ya, agak cerewet gitu loh, tapi baik orangnya. Nenek-nenek di mana sama aja gue rasa ya, banyaknya cerewet. Jadi gue itu agak sedikit takut, karena kalau gue deket Mbah Ning dulu itu waktu gue kecil itu gue selalu dicerewetin gitu loh. Nah, beliau itu meninggal lah. Jadi gue ingat waktu kerandanya lewat rumah gue tuh, gue rame kok yang layat rame. Terus di depanan rumah gue itu juga rame orang yang ngeliat gitu lah.
sampai beliau dimakamkan. Dan makamnya itu emang pemakaman di daerah rumah gue itu nggak begitu jauh guys dari rumah orang tua gue. Nah udah berapa hari nih, sekitar 3 hari, ibu gue itu nginep di rumah anaknya yang pertama, anak ibu gue yang pertama. Nah kebenaran anak ibu gue yang pertama itu ngontrak di dekat kali. Nah kalinya itu berseberangan dengan makam. Kalinya berseberangan dengan makam. Tidurlah ibu gua di situ. Ya termasuk gua tuh termasuk waktu kecil gua termasuk anak yang nempel sama ibu. Gua dekat sama ibu gua dari kecil ya. Gua tuh sepertinya nggak mau lepas dari ibu gua gitu loh. Tapi ya gue yang sering bikin ibu gua kesel karena kemana-mana ibu gua selalu gua kintilin ya. Kintilin itu selalu gua ikutin gitu. Termasuk waktu malam itu ibu gua nginep di rumah anaknya yang pertama yang di dekat kali itu. Jadi ini rumah dia, ini di dekat ada sumur, ada kali, langsung kuburan gitu loh, pemakaman. Dan pemakaman pada waktu itu guys nggak ada tembok, nggak ada apa-apa. Jadi pas gua buka pintu rumah anak ibu gua yang pertama itu, gua buka pintunya, yang gua lihat langsung pemakaman gitu loh. Karena nggak ada batas antara pemakaman dengan pemukiman penduduk, gak ada batasnya, cuman kali itu aja. Suatu malam pas kita nginep di situ tuh, malam-malam gue sih tidur lelap ya, ibu gue itu ngedengar ketukan pintu, Mak Lis, Mak Lis. Merinding gue guys, manggil ibu gue, Mak Lis, Mak Lis gitu. Nah kebenaran yang ngedenger anak ibu gue yang nomor 1 itu, kebetulan anak ibu gue itu lagi hamil tua kan. Jadi dia ngedengar, dia bangunin ibu gue lah, bu, kok ada yang manggil gitu. Bangun bu, ada yang manggil. Nah ibu gue bangun lah, terus melipit, mereka jalan ke dapur. Nah, karena ketukannya di pintu dapur. Mak Lis. Lah ibu gua kok kayak suara Mbah Ning katanya gitu. Kayak suara Mbah Ning. Dan akhirnya ibu gua sama yang pertama itu, anak yang pertama itu larilah ke kamar. Tidur balik selimutan lah, pada takut ngumpul kan. Gua nggak kerasa lah gua tidur kan. Nggak bangun-bangun, mereka nggak bangun-bangun nyampe pas pagi mereka bangun. Ceritalah, iya ya kok semalam kok datang ya katanya Mak Lis sampai hilang sendiri suaranya guys. Kenapa ya bu gitu kan. Iya ya nggak tahu juga ibu gitu kan. Akhirnya ibu gua pulang lah ke rumah ibu gua, tempat gua tinggal ya. Pulang ya, gua nggak dengar pas ibu gua cerita berdua itu di dapur, mereka pagi-paginya cerita, gua nggak dengar. Ih ada apa ya bu, itu tadi semalam ada Mbah Ning ngetok-ngetok pintu, ih katanya. Pulanglah ibu gua ke rumah ibu gua sendiri. Tidur lagi gua sama ibu gua. Gua tuh selalu pengen tidur sama ibu gua gitu dari dulu gitu kan. Tidurlah sama ibu gua. Nah malam-malam guys jam 2:30 ibu gua itu termasuk pemberani orangnya. 2:30 pintu ruangan tamu gua ada yang ngetok. Mak Lis 3 kali tuh dia manggil Mak Lis. Ibu gua keluar lah ya di ruang tamu. Lah kok kayak ada Mbah Ning, suara Mbah Ning lagi. Ibu gua ini yang kenapa dari kemarin kok gua dipanggil. Ibu gua itu kayak orang nggak sadar. Buka pintu ruang tamunya, dibuka. Pas pintu kebuka, yang dia lihat tuh cuma wujudnya Mbah Ning, wujud pocong. Di sininya ada kapas-kapas. Dia cuma ngomong gini, Mak Lis, tolong bukai pocongku. Terus ya ibu gua kaget lah ya. Ini ibu gua lihat kapasnya itu terbang-terbang guys, terbang-terbang. Langsung ibu gua, iya mbak, nanti sudah saya doain, udah pergi aja, jangan ganggu saya lagi. Ibu gua ngomong Jawa guys, kebenaran gua nggak bisa ngomong Jawa. Jadi ibu gua ngomong,
udah jangan di sini lagi, jangan jangan ganggu saya, kan saya kan semasa hidup juga Mbah juga kita kan baik, katanya gitu. Tolong bukai pocongku, dia kayak ngomong bukain pocongku gitu, apa buka bersihin kapasku gitu loh guys. Nah ibu gua udah ngomong lah, udah Mbah jangan datang-datang lagi, udah beda alamnya ya, udah nanti ku doain. Ibu gua cuma ngomong gitu aja, akhirnya hilang, kayak transparan gitu, hilang. Ibu gua nutup pintu lagi lah, cekrek, masuklah ke kamar. Gua lihat ibu gua, ngapa bu? Terus ibu gua bisik, tadi ada Mbah Ning. Langsung tidur gua, takut lah nggak bisa tidur ya. Ibu gua cuman senyum aja. Udahlah akhirnya kita tidur, ya kita doain Mbah Ning itu. Udah gitu nggak pernah datang lagi, nggak pernah datang neror ibu gua lagi gitu. Itulah pengalaman pertama ibu gua berhubungan dengan arwah sahabatnya yang udah meninggal, yaitu seorang nenek-nenek atau mbah-mbah ya. Pengalaman yang kedua masih tentang ibu gua. Waktu itu ada tetangga gua, umurnya kurang lebih sama dengan gua. Nah di saat itu umur gua waktu meninggal itu dia umurnya kayaknya 11 tahun ya, 11 tahun apa 12 tahun ya, seumuran dengan gua lah, seumuran dengan gua. Nah ceritanya guys, waktu itu bulan Ramadan, bulan puasa kan biasanya kita kalau subuh itu habis sholat subuh tuh, zaman dulu itu, zaman gua kecil, kalau habis sholat subuh kita langsung maraton. Nah gua ingat waktu zaman gua kecil itu suasana jalan rayanya beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu tuh banyak kebon-kebon, yang sekarang ini jadi jalan utama. Seperti kalau lu kenal daerah gua nih ya, di daerah perapatan itu dulu kebon-kebon, deket Guma itu kebon-kebon, kuburan itu, pemakaman itu masih kebuka, belum ada tembok-temboknya, masih gelap, masih horor lah. Terus kalau lu tahu yang namanya bangunan Gumai, itu bangunan tua itu, tua. Nah si tetangga gua ini, sebut aja namanya Denny ya, Denny, sama samaran ini. Denny ini abis sahur, dia nggak izin sama, nggak pamit sama orang tuanya, dia langsung jalan-jalan sama temennya, jalan-jalan maraton gitu. Orang tuanya karena anaknya lumayan banyak ya, walaupun anak ibu gue lebih banyak dari anaknya, tapi dia juga termasuk anaknya banyak gitu. Jadi anaknya hilang satu, orang tuanya nggak begitu ciren gitu loh. Nah udah nih pagi nggak ada anak itu, nama si Denny itu nggak ada. Siang kok nggak pulang-pulang gitu, nyampe sore nggak pulang-pulang, ya dikira dicari kemana, coba cari nggak ketemu guys, dicari. Nah nyampe malam tuh dicari sama keluarganya, kok nggak ada ya. Udah kali minggat apa dia lagi marah gitu kali ya, udah didiemin lah. Hari kedua belum ada juga, belum nongol si Denny itu. Jadi keliling lah nyariin dia tuh, nyariin dia keliling kita. Pas hari ketiga dihubungin polisi ke rumah dia, polisinya ke rumah dia ngabarin si Denny kecelakaan. Ya kaget lah ya, kaget, gue juga kaget. Orang itu tuh teman main gue, paling dia tuh lebih muda setahun dari gue. Kaget gue ya, sedih. Anak itu anak baik, pintar ngaji, pintar sholat, nurut sama orang tua, baik. Pokoknya anak itu anak baik lah. Makanya waktu dia kecelakaan ya gue sedih banget. Tapi gue nggak takut karena orang itu anak yang baik gitu loh. Waktu dia hidup dia nggak pernah nakal, nggak pernah jahat gitu loh. Sedih lah kita ya. Akhirnya dikasih tahu polisi Denny-nya kecelakaan di Gumai guys. Kalau lu tahu Gumai itu, dia kecelakaan di Gumai. Serupanya waktu pagi-pagi itu dia keluar rumah, kan jalan tuh sama jalan itu, nggak tahu dia jalan sendiri apa jalan sama, kalau sama teman-temannya pasti dikasih tahu lah sama teman. Gua rasa itu jalan sendiri, dia jalan sendiri. Jadi ada truk itu mepet dia, nabrak dia, mental lah dia ke tembok Gumai itu, ke tembok Gumai. Dulu kan Gumai kan nggak ada pagar.
ngebentur lah palanya itu, ngebentur tembok dindingnya guma itu. Meninggal lah dia, buru-buru dibawa sama orang ke rumah sakit. Tapi anehnya kok nggak kedengeran nyampe kampung gua gitu, padahal jarak Gumai sama jarak rumah kita itu, rumah si Denny itu seberang rumah gua, depanan tapi seberang lagi, itu nggak jauh jaraknya. Akhirnya kira-kira hari ketiga tuh dikabarin dia udah meninggal. Jadi orang tuanya itu ke rumah sakit, dia udah dibungkus pocong guys, udah dibungkus pocong, terus udah dijahit-jahit gitu loh, mayatnya udah dijahit-jahit. Gua taunya dari ibu gua ya. Jadi pas dibawa pulang, ya banyak darahnya banyak gitu, di baju-bajunya banyak darah. Nah, nggak ada yang berani mandiin karena darah semua. Adalah ibu gua yang mandiin, ibu gua yang bersihin darahnya. Ya ada yang mandiin ada, tapi yang bersihin bekas-bekas darahnya itu nggak ada yang mau orang, karena banyak darah gitu loh di kain kapannya itu, di baju-bajunya, di apa, di baju-baju, di kain kapannya ya banyak darah. Pokoknya bekas mandiin dia itu banyak darahnya gitu. Ibu gua lah yang nyuciin. Pas ibu gua nyuci ya gua bilang, ngapain Bu Denny? Ya dia cuman datang bilang makasih katanya. Oh iya ya Bu, kan tadi pagi, tadi siang itu ibu yang nyuciin bekas dia. Iya sih nggak apa-apa kata ibu gitu. Oh ya sudahlah Bu, namanya anak baik kata ibu, dia tahu berterima kasih. Ya nggak apa-apa, cuman ibu agak merinding aja kata ibu gua gitu. Dia nggak apa-apa. Udah di situ dia nggak pernah ganggu, dia cuma datang ngucapin makasih aja guys. Nah itulah guys cerita tentang para tetangga gua zaman dulu ya yang sudah meninggal, si Mbah Ning sama si Denny. Andai pun si Denny itu masih panjang umur, insya Allah umurnya sama dengan gua gitu loh. Tapi sampai sekarang pun wajahnya itu gue masih ingat, wajah meninggalnya pun wajah ceria, walaupun dia kecelakaan tapi wajahnya senyum, jadi nggak takut gitu loh. Gue sih sedih ya kehilangan seorang teman, tapi itulah takdir ya, kita nggak ada yang tahu kapan kita dipanggil, kapan kita dijemput. Kita itu nggak bisa menghindar, nggak bisa nolak gitu guys, nggak bisa juga nawar. Ya semoga saja Denny mendapatkan mendapatkan tempat yang terbaik ya di sisi Allah, karena gue yakin anak itu anak baik. Oke guys, terima kasih ya guys sudah nonton video gue, dan please jangan lupa subscribe, hidupin loncengnya, komenin dong guys biar tambah seru. Makasih guys, ketemu lagi di video selanjutnya di Pawan Mistis Misri. Assalamualaikum, bye bye.